biasanya kalau sifatnya ularnya ular normal itu hanya melintas sementara untuk nyari makan. Mereka ngikuti tikus atau makanannya gitu. Jadi bukan penghuni tetap. Sekarang yang bisa dilakukan oleh masyarakat ketika konflik dengan ular, misalkan ular masuk rumah, ular masuk plafon, ular masuk toilet, teman-teman bisa menghubungi pemadam kebakaran terdekat. Karena fungsi pemadam kebakaran ini selain untuk pemadaman api, sekarang itu juga untuk penyelamatan, baik penyelamatan manusia dan juga hewan. Jadi bisa hubungi mereka dan mereka insya Allah akan sigap untuk menolong kita. Nanti kalau misalkan udah kepaksa kepepet, takut membahayakan, kalau memang harus dibunuh dan ular itu ular berbisa atau kita nggak tahu tentang ular, harus dibunuh nih karena mengerikan. Gak apa-apa, bunuh aja, karena keselamatan kita lebih utama daripada keselamatan ular. Cuma saya sarankan kalau misalkan kita berjumpa dengan ular di kebun, di sawah, kemudian di alam yang notabene rumah mereka, sebaiknya kita jaga kelestariannya. Kita hindari saja, toh mereka nggak akan ngejar-ngejar. Kalau nggak diganggu, nggak akan nyerang juga. Kenapa? Kita harus jaga kelestariannya, karena Tuhan ini nyiptain makhluknya itu bukan tanpa alasan, pasti ada fungsinya, diantaranya ular. Fungsi ular ini diantaranya adalah pembasmi hama. Nah, jadi di sini udah kita bisa ketahui bahwa ular itu bukan hama, tapi pembasmi hama. Hama apa? Hama tikus, hama serangga. Karena ada beberapa spesies ular juga yang makan serangga. Kayak jenis Leopestis unicolor, itu juga makan serangga, makan jangkrik kayak gitu-gitu. Nah, kalau untuk kobra makannya tikus. Untuk ular-ular tidak berbisa lain juga makannya tikus. Nah, ular welang ini makan anak-anak kobra yang masih kecil, penyeimbang. Jadi sebaiknya ya kalau di alam kita harus saling menghormati sesama makhluk. Gitu, Mang Ei. Intinya kalau ada di lingkungan rumah, di luar rumah, bukan di dalam rumah, kita usir aja pakai sapu lidi, disodok gitu. Itu biasanya mereka akan pergi. Ya, gitu. Jadi bukan ular goib ya. Masuk rumah, ular goib nih. Kalau kelihatan bukan goib. Bukan goib. Oke. Nah, Sobat Malam Mencekam, ini kisahnya inspiratif. Apa nih terakhir? Pesan untuk mereka yang sedang dalam kesusahan. Seperti tadi ya, pengalaman kehidupan dari nol sampai naik lagi, sampai turun lagi. Mungkin bisa kasih tips yang baik untuk mereka. Untuk kita semua maksudnya. Ya, selalu semangat buat teman-teman yang sedang mengalami kesusahan dalam hidup. Jangan pernah menyerah. Selalu semangat, selalu istiqomah dan percaya bahwa hidup itu ada di atas, ada di bawah. Ketika kita di atas, kita jangan pernah melupakan masa lalu kita yang saat kita di bawah. Agar ketika kita di bawah, kita ditolong lagi oleh yang di atas. Jadi intinya, jangan pernah menyerah, berusaha selalu. Karena baik teman-teman melakukan pesugihan, itu juga ikhtiar kan. Sekarang kalian melakukan pesugihan, kalian harus pergi dan mencari tempatnya enggak? Kalian usaha enggak itu? Usaha. Ikhtiar Kenapa juga sebaiknya waktu itu kalian isi dengan waktu yang lebih bermanfaat, yang lebih baik kayak gitu. Terus juga sekarang kan zamannya udah canggih. Kita bisa cari-cari referensi usaha yang baik, yang baru di internet, yang positif. Berjualan kah atau apa? Pinjaman juga sekarang sarananya sudah banyak sekali gitu. Alangkah baiknya kalau kita manfaatkan untuk hal yang positif. Insya Allah Tuhan akan membimbing kita ke jalan yang lebih baik lagi. Amin. Kayak kalau misalkan nggak tenang juga buat apa? Kaya kalau misalkan nggak sehat juga buat apa? Tapi kalau misalkan kita dikasih nikmat yang banyak, kita sehat, kita juga tenang, kita juga senang, nyaman, kita juga diberi anugerah misalkan kelebihan kekayaan dari harta, itu yang nyaman dan enak. Dan jangan lupa kita berbagi, karena kalau misalkan kita berbagi, peduli, kita kasih, kita akan terima kasih gitu. Luar biasa ya. Nah, jadi jangan kemana-mana, jangan ke arah kiri, tetap jalan kanan terus ya, meskipun dalam keadaan sulit. Artinya selalu berpikir positif yang penting, di jalan Allah ya. Oke, Sobat Malam Mencekam, itulah kisah menarik dari Panji Petualang. Ini Panji juga nggak ada ngimpi, nggak pernah mimpi jadi artis tuh, nggak pernah mimpi. Nggak pernah. Cita-cita saya mau jadi artis, nggak pernah gitu ya. Oke, tuh nggak ada cita-cita jadi artis. Memang sulit sih Bang menjalani hidup tuh, tapi bisa kok. Bisa. Kita kuat kok. Yang penting satu, kita punya iman. Kedua, kita mau berusaha dan jangan mudah